Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 6 Mei 2021, berjudul Dalam Baptisan. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, dalam baptisan. Dan ini yang harus menjadi landasan, patron kita berpijak dengan menuruti teladan yang sempurna itu adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang yang dalam baptisan harus mentaati dua pilar monumental, yakni peraturan baptisan dan perjamuan kudus. Peraturan baptisan dan perjamuan kudus adalah dua pilar monumental, satu di dalam gereja dan satu lagi di luar gereja. Kristus telah menuliskan nama Allah yang benar pada kedua peraturan ini. Kedua, seseorang yang dalam baptisan mesti mengikuti langkah-langkah pertobatan, penyesalan, iman, dan baru baptisan. Penyesalan, iman, dan baptisan adalah langkah-langkah yang diperlukan dalam pertobatan. Ketiga, seseorang yang dalam baptisan itu mesti menandakan orang itu dengan sungguh-sungguh telah meninggalkan pelayanan akan setan dan kini masuk ke dalam barisan kerajaan Allah. Baptisan adalah penolakan akan dunia yang paling sungguh-sungguh. Mereka yang sudah dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus pada saat memasuki kehidupan Kristen menyatakan secara terbuka bahwa mereka telah meninggalkan pelayanan akan setan dan telah menjadi anggota keluarga kerajaan, anak-anak dari Raja Surgawi. Dan aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Keempat, seseorang yang dalam baptisan bukan hanya asal namanya saja terdaftar di dalam buku-buku gereja, tetapi orang itu harus benar-benar bertobat dan bersedia melakukan pekerjaan Kristus dalam iman dan perbuatan kasih. Keselamatan bukan hanya asal dibaptiskan, bukan hanya asal nama terdaftar di buku-buku gereja, bukan hanya mengkhotbahkan kebenaran, tetapi adalah persatuan yang hidup bersama Yesus Kristus yang diperbaharui dalam hati, melakukan pekerjaan Kristus dalam iman dan perbuatan kasih, dalam kesabaran, kelemah lembutan, dan pengharapan. Setiap jiwa yang dipersatukan dengan Kristus akan menjadi misionaris yang hidup kepada semua orang yang ada di sekelilingnya. Kelima, seseorang yang dalam baptisan, maksudnya orang-orang yang bersifat baptisan darurat, maka bisa atau cukup saja menyediakan bak mandi dan membiarkan orang itu masuk ke dalam air untuk dibaptis. Pengaturan boleh diadakan untuk memenuhi permintaan orang yang sudah lanjut usia. Ia tidak cukup kuat untuk pergi kemana-mana, dan cara satu-satunya di mana upacara bisa dilaksanakan ialah oleh menyediakan bak mandi dan membiarkan dia masuk ke dalam air. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.